Oke, boleh dimulai ya untuk presentasi kelompok 3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil review jurnal kami yang metabolisme abad. Di sini anggota kelompok kami ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat malam.
Kami dari kelompok 3 akan menstastikan hasil review jurnal kami yang berjudul Metabolisme Obat dengan dosen pembimbingnya Bu APT Putih Isnaini, S-Farm, M-Farm, SSI. Baiklah, di sini anggota kelompok kami. Memang nggak ada suaranya atau putus-putus ya? Iya, Bu. Mungkin jaringan, Bu. Ganti yang kelompok, anggota kelompok yang bagus saja jaringannya, kelompok 3. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan PPT mengenai metabolisme obat atau biotransformasi. Kelompoknya yang beranggotakan yang pertama ada Kak Waldani Erkandi, kemudian ada Sera Aurelia Nabila, kemudian saya Fitriana Agustin, kemudian ada Muhammad Ilham Fauzi, ada Alif Aditya, dan slide selanjutnya, saya. Yang pertama ada identitas jurnal, judulnya yaitu analisis poliforisme gen CYP pada metabolisme obat melalui pendekatan bioinformatika. Penulisnya ada Windy Dwininda Surya Dwira, Rafika Indah Paramita. Kemudian jurnal dari Pratista Patologi, kemudian volume dan halamannya volume 8 nomor 1 halaman 5 sampai 16. Tahun publikasinya yaitu Januari 2023. Kemudian ada tujuan penelitiannya yaitu jurnal ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana analisis poliforisme gen sitokrom P450CYP yang berperan dalam metabolisme obat dapat dilakukan melalui pendekatan bioinformatika secara in silico. Kemudian penelitian ini secara khusus berupaya menelaah peran dan karakteristik beberapa isoenzim CYP utama, yaitu CYP1A2, kemudian CYP2C9, CYP2C19, dan CYP2D6 dalam konteks variasi genetik antara individu. Di samping itu, artikel ini juga membahas metode komputasional yang dapat digunakan untuk mengidentifikasikan single nucleotide polymorphis atau SNP, serta dampaknya terhadap struktur dan fungsi protein enzim tersebut secara lebih luas. Tujuan penulisan artikel ini adalah memberikan gambaran komprehensif mengenai manfaat dan penerapan alat bioinformatika dalam mendukung pengembangan dan evaluasi obat berbasis farmakogenetika.
Kemudian ada teori dan kajian pustaka. Artikel ini membangun landasan teori yang cukup sistematis dengan mengawali pembahasan dari konsep dasar xenobiotik dan mekanisme metabolismenya. Xenobiotik didefinisikan sebagai senyawa asing yang masuk ke dalam tubuh termasuk obat-obatan, karsinogen, dan zat tambahan makanan. Metabolisme xenobiotik dijelaskan langsung dalam dua fase. Yang pertama, yang melibatkan reaksi oksidasi, reduksi, dan hidrolisis oleh enzim CYP, serta fase 2 yang merupakan reaksi konjugasi untuk menghasilkan senyawa yang lebih polar dan mudah dieliminasi. Kajian pustaka yang digunakan dalam artikel ini merujuk pada sejumlah sumber primer yang relevan. Di antaranya Zamer dan Swahab 2013 terkait regulasi gen CYP dan dampak variasi genetiknya. Zhao et al. 2021 mengenai metabolisme obat oleh enzim CYP pada manusia, serta kutipan Joshi et al. 2021 sebagai contoh konkret penelitian in silico poliforisme CYP2C19. Secara keseluruhan, kerangka teori yang dibangun sudah memadai untuk mendukung argumen utama artikel. Namun demikian, beberapa referensi tanpa kurang mutakhir dan penjelasan mengenai mekanisme molekuler di beberapa bagian masih bersifat deskriptif tanpa disertai analisis kritis yang mendalam. Metodologi artikel ini menggunakan metode studi pustaka atau literatur review. Dengan pendekatan deskriptif analitik, tidak terdapat pengambilan data primer dalam penelitian ini, karena seluruh konten disusun berdasarkan kajian terhadap berbagai referensi ilmiah yang telah diterbitkan sebelumnya. Secara metodologis, artikel ini memadukan kajian teoris mengenai enzim CYP dan polimorfisme genetiknya dengan uraian teknis mengenai alat bioinformatika yang dapat diaplikasikan untuk menganalisis variasi genetik tersebut. Pendekatan in silico yang dibahas dalam artikel mencakup beberapa metode komputasional, di antaranya analisis SNP melalui database seperti DBSNP dan GWAS Sentral, penentuan struktur 3D protein melalui kristalografi sinar X (NMR), dan cryo-elektron mikroskopi, prediksi struktur protein melalui homologi modeling dengan perangkat seperti Swiss model dan modeler, serta analisis validasi struktur menggunakan molekul docking dan simulasi molekular dinamik melalui perangkat GROMAC. Lanjut. Subjek penelitian. Subjek kajian dalam artikel ini adalah isoenzim sitokrom P450CYP manusia. Secara spesifik berfokus pada 4 isoenzim yang dianggap memiliki potensi polimorfisme tertinggi dan relevansi klinis yang signifikan, yaitu CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19, dan CYP2D6. Keempat enzim ini dipilih karena perannya yang besar dalam memetabolisme lebih dari 70% obat-obatan yang digunakan dalam terapi klinis. Selain itu, artikel juga menjadikan variasi genetik berupa single nucleotide polymorphism atau SNP sebagai objek kajian utama, khususnya dalam kaitannya dengan perubahan fenotip metabolik seperti poor metabolizer, intermediate metabolizer, dan ultra rapid metabolizer. Lanjut. Metode penelitian. Sebagai artikel tinjauan review artikel, penelitian ini tidak menggunakan desain eksperimental. Metode yang diterapkan adalah analisis naratif terhadap literatur ilmiah yang relevan.
Penulis mengopilasi dan mensintesis informasi dari berbagai sumber mengenai struktur dan fungsi enzim CYP. Mekanisme terjadinya polimorfisme genetik serta berbagai pendekatan bioinformatik yang dapat digunakan untuk menganalisis dampak polimorfisme tersebut terhadap metabolisme obat. Dalam pembahasannya, artikel menyajikan 2 contoh studi kasus dari penelitian lain untuk memperkuat argumen. Pertama, studi Joshi et al. Yang menganalisis polimorfisme CYP2C19 dan CYP2C19 menggunakan genotyping PCR RFLP yang kemudian dilanjutkan dengan simulasi molekular dinamik menggunakan GROMAC. Kedua, studi Sugun et al. Mengenai interaksi warfarin dengan enzim CYP2C9 melalui molekul docking serta studi Lowet et al. Terkait polimorfisme CYP2C930 dan pengaruhnya terhadap metabolisme losartan. Pemilihan contoh-contoh ini cukup tepat karena merepresentasikan penerapan nyata dari metode yang dipaparkan sebelumnya. Hasil penelitian. Artikel ini tidak menghasilkan data eksperimental orisinal, melainkan menyajikan rangkuman komprehensif dari temuan-temuan penelitian sebelumnya. Hasil utama yang disampaikan dalam artikel ini dapat dirangkum dalam beberapa poin berikut. Pertama, polimorfisme pada gen CYP terbukti menghasilkan perbedaan fenotip metabolik yang signifikan secara klinis. Individu dengan fenotip poor metabolizer beresiko mengalami akumulasi obat yang berlebihan, sedangkan individu dengan fenotip ultra rapid metabolizer beresiko mengalami kegagalan terapi. Kondisi ini telah dibuktikan secara nyata pada metabolisme clopidogrel oleh CPY2C19, di mana pasien dengan fenotip poor metabolisme menunjukkan peningkatan resiko kejadian kardiovaskular meskipun telah mendapatkan dosis standar. Kedua, pendekatan bioinformatika in silico terbukti efektif dalam mengidentifikasi dan mengkarakterisasi SNP pada gen CYP. Studi Joshi et al. Menunjukkan bahwa varian CYP2C19-2 dan CYP2C19-3 menghasilkan polipeptida tersier yang tidak stabil dengan deformasi pada situs pengikatan protein. Sementara itu, studi Sugun et al. Berhasil mengkuantifikasi afinitas interaksi warfarin dengan CYP2C9 sebesar min 10 2 kcal per mol, yang memberikan informasi berharga mengenai kompleksitas interaksi obat enzim pada level molekuler. Ketiga, metode homologi modeling disajikan sebagai pendekatan yang lebih efisien dan hemat biaya dibandingkan metode eksperimental konvensional dalam menentukan struktur 3D protein. Penggunaan perangkat seperti Swiss model dan GROMAC memungkinkan penelitian untuk melakukan analisis struktur protein secara menyeluruh tanpa memerlukan keahlian laboratorium yang sangat spesifik. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Kesimpulan, secara keseluruhan, artikel yang ditulis oleh Windy Dwi Ninda, Surya Dwira, dan Rafika Indah Paramita ini memberikan kontribusi yang cukup berarti dalam mengenalkan pendekatan biofarmatika sebagai alternatif yang efisien dan efektif untuk menganalisis polimorfisme gen CYP dalam konteks metabolisme obat. Artikel ini berhasil membangun narasi yang koheren mulai dari dasar-dasar metabolisme xenobiotik hingga penerapan teknik komputasional tingkat lanjut seperti molekular docking dan simulasi molekular dynamics.
Namun sebagai artikel tinjauan, tulisan ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Tidak adanya metodologi seleksi literatur yang sistematis seperti yang lazim ditemukan dalam systematic review atau meta-analisis, menjadikan objektivitas pemilihan referensi sulit untuk dinilai secara independen. Selain itu, pembahasan mengenai keterbatasan metode bioinformatika yang dikaji masih sangat minim, sehingga pembaca berpotensi memperoleh kesan yang terlalu optimistis terhadap kemampuan pendekatan in silico. Terlepas dari keterbatasan tersebut, artikel ini tetap layak dijadikan referensi awal yang berguna bagi peneliti maupun klinisi yang ingin memahami landasan konseptual farmakogenetika berbasis bioinformatika. Dibutuhkan penelitian lanjutan yang bersifat eksperimental yang memvalidasi temuan-temuan in silico yang dipaparkan agar penerapannya dalam praktik klinis dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan yang pertama, cakupan topik yang komprehensif. Artikel berhasil membahas topik yang kompleks secara terstruktur, mulai dari dasar metabolisme, stenobotik, karakteristik isoenzim, CYP, hingga teknik komputasional tingkat lanjut dalam satu artikel yang terpadu. Relevansi klinis yang kuat. Artikel secara eksplisit menghubungkan temuan-temuan farmakogenetika dengan implikasi klinis yang nyata, seperti kegagalan terapi dan peningkatan resiko efek samping obat, sehingga memiliki nilai tradisional yang baik. 3. Penggunaan contoh penelitian konkret. Penyertaan studi kasus seperti penelitian Joshi et al. Dan Suguna et al. Membantu pembaca memahami penerapan praktis dari metode bioinformatika yang dibahas. Yang keempat, penyajian visual yang informatif. Penggunaan gambar struktur 3D protein, diagram mekanisme metabolisme, dan grafik ekspresi gen berkontribusi positif terhadap pemahaman pembaca. Kekurangan yang pertama, tidak ada metodologi seleksi literatur yang transparan. Artikel tidak menjelaskan kriteria inklusi dan eksklusi dalam pemilihan referensi, sehingga sulit untuk menilai objektivitas dan sistematika tinjauan pustaka yang dilakukan. Yang kedua, minimnya analisis kritis terhadap keterbatasan metode. Pembahasan mengenai kelemahan atau batasan dari setiap metode bioinformatika yang dipaparkan sangat terbatas, sehingga berpotensi memberikan gambaran yang terlalu idealistis. Yang ketiga, terdapat inkonsistensi penulisan. Ditemukan beberapa kesalahan tipografi dan inkonsistensi format referensi dalam daftar pustaka, seperti penggunaan format yang tidak seragam yang mengurangi kesan profesionalisme naskah. Yang keempat, beberapa referensi kurang mutakhir, sehingga referensi yang digunakan berasal dari tahun 2012 sampai 2014 yang dalam bidang bioinformatika tergolong sudah cukup lama, mengingat cepatnya perkembangan alat dan database komputasional. Selanjutnya ada kasus Ibu Dewi 47 tahun rutin mengonsumsi omeprazol 20 mg sekali sehari atas anjuran dokter untuk mengatasi gastritis kroniknya. Setelah beberapa minggu penggunaan, beliau mengeluhkan sakit kepala hebat, diare persisten, dan rasa mual yang tidak berkunjung reda. Meskipun obatnya justru seharusnya meredakan gejala lambung, dokter sudah 2 kali mengganti dosis tanpa hasil yang memuaskan. Omeprazol dimetabolisme secara primer oleh enzim CYP2C19 pada individu dengan fenotip poor metabolizer. Untuk CYP2C19, omeprazol tidak dimetabolisme dengan cepat sehingga kadarnya terakumulasi dalam darah jauh melebihi kadar terapeutik normal. Kondisi ini menyebabkan efek samping yang berlebihan seperti yang dialami Ibu Dewi.
Meskipun dosis yang diberikan sudah tergolong standar, fenomena ini cukup sering terjadi namun jarang diidentifikasi dengan benar karena keluhan pasien sering dianggap sebagai reaksi individual biasa. Farmasis perlu melakukan analisis mendalam terhadap profil obat pasien dan mengenali kemungkinan adanya variasi genetik sebagai penyebab respon obat yang tidak lazim. Dalam kasus ini, farmasis dapat menyarankan dokter untuk beralih ke pantoprazol yang metabolisnya lebih sedikit bergantung pada CYP2C19 atau mempertimbangkan penyesuaian dosis berdasarkan profil farmakogenetik pasien. Sekian presentasi kami. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Izin bertanya, perkenalkan nama saya Septian Nurjana dari perwakilan kelompok 5. Di sini saya akan bertanya, tadi kan dijelaskan terkait CYP, CYP1A2, 2C9, dan lain-lain. Nah, mengapa sih isoenzim CYP1A2, 2C9, C119, dan CYP2D6 menjadi fokus utama dalam studi farmakogenetika? Terima kasih. Makasih, Septi. Apakah ada lagi pertanyaan dari kelompok lain? Izin bertanya, Syara. Iya. Perkenalkan, nama saya Artaviani dari kelompok 1. Izin bertanya. Tadi kan dijelaskan ada metabolisme fase 1 dan fase 2. Jelaskan perbedaannya antara metabolisme kedua tersebut. Terima kasih. Terima kasih, Ari. Apakah kelompok lain ada lagi pertanyaan? Baiklah, saya akan menjawab dulu pertanyaan dari Septi. Yang pertanyaannya tadi, mengapa isoenzim ya, CYP1A2 atau CYP2C9, CYP2C19, dan CYP2D6 menjadi fokus utama dalam studi farmakogenetika?
Jawabannya karena keempat isoenzim tersebut memiliki potensi variasi genetik atau polimorfisme tertinggi antar individu dan bertanggung jawab atas metabolisme lebih dari 70% obat-obatan yang digunakan dalam terapi klinis. Gimana, Septi? Cukup, Kak. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Arin, di mana pertanyaannya jelaskan perbedaan antara metabolisme fase 1 dan fase 2. Pada fase 1, melibatkan reaksi oksidasi, reduksi, dan hidrolisis yang utamanya dikatalisis oleh enzim sitokrom P450 atau CYP. Pada fase 2 merupakan reaksi konjugasi yang mengikat molekul endogen pada senyawa hasil fase 1 untuk menghasilkan produk yang lebih polar sehingga lebih mudah dikeluarkan atau dieliminasi dari tubuh. Bagaimana, Arin? Baik, jelas. Terima kasih, Alif. Iya. Apakah ada lagi pertanyaan dari kelompok lain? Udah semua pertanyaan yang terjawab atau belum? Sudah, Ibu. Ini kita mau lanjutin satu kelompok lagi atau cukup satu kelompok aja? Kalau lanjutin satu kelompok lagi boleh sekarang, berarti ditutup dulu untuk kelompok 3, terus lanjut kelompok 4. Baik, Ibu. Oke, sip. Aduh, sakit. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kesalahan dalam presentasi kelompok kami, mohon dimaafkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kelompok 4 boleh dipresentasikan.
Atau boleh kelompok 5 yang mau maju duluan boleh. Ayo, bentar lagi nih waktu kita. Jam 19.47. Halo, cek. Sebentar, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan PPT yang berjudul Distribusi Obat dalam Tubuh dengan dosen pengampu yaitu Ibu Apoteker Putih Isnaini SFAM MFAM SCI dengan anggota kelompok Amalina Utaminoftin, Husnul Rihayati, Vika Marsela Katrin, dan Siskarani. Selanjutnya, slide pertama akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Kak Vika. Pada Kak Vika dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin membacakan presentasi kita mulai dari identitas jurnal, judul Faktor Affecting Drug Absorption dan Distribution. Penulis Elliot Bertram, Pratt, dan Muattas, Amer, Jurnal Anesthesia and Intensive Care Medicine, volume halaman tahun, volume 27, nomor 1, halaman 5, sampai 11, tahun 2025. Telah isi jurnal, tujuan penelitian, mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi absorpsi dan distribusi obat dalam tubuh, serta menjelaskan penerapan model matematika pada target controlled infusion dalam praktik anestesi dan perawatan intensif, teori dan kajian pustaka. Artikel ini berpijak pada landasan teori farmakologi dan fisiologi yang mapan. Teori utama yang menjadi fondasi pembahasan adalah konsep farmakokinetik yang mencakup 4 proses, yakni absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Proses absorpsi dianalisis menggunakan hukum Fick tentang difusi dan hukum Graham terkait berat molekul. Struktur membran
fosfolipid bilayer digunakan untuk menjelaskan selektivitas transport obat. Konsep bioavailabilitas dan first pass metabolisme mengacu pada farmakologi klasik. Model kompartemen mulai dari 1 hingga 3 kompartemen digunakan untuk memodelkan distribusi obat. Konsep PKR dan ionisasi turut diintegrasikan untuk menjelaskan kelarutan obat pada berbagai pH. Kajian pustaka yang digunakan merupakan referensi standar dalam bidang anestesiologi antara lain Rang Endal Farmakologi edisi ke-6 serta beberapa textbook farmakologi anestesi terkemuka. Yang terakhir, metodologi yang digunakan. Metode yang digunakan adalah sintesis dan kompilasi dari berbagai sumber kepustakaan yang telah tervalidasi dalam bidang farmakologi serta anestesiologi. Penjelasan konsep dilengkapi dengan ilustrasi, tabel, dan diagram untuk mempermudah pemahaman pembaca. Artikel ini merupakan bagian dari seri pendidikan berkelanjutan yang diterbitkan dalam jurnal klinis, sehingga pendekatannya bersifat pedagogis dan aplikatif. Selanjutnya subjek Ya, dilanjutkan oleh Alin ya. Silakan Ya. Alin. Selanjutnya subjek penelitian konsep ilmiah farmakokinetik obat dalam konteks anestesi dan ICU melibatkan subjek manusia atau hewan secara langsung. Kemudian ikuti kegiatan positif. Tinjauan negatif berbasis studi literatur, tidak ada pengumpulan data primer, konsep disajikan secara pedagogis dengan ilustrasi, tabel, dan diagram. Hasil penelitian, artikel ini memaparkan beberapa temuan konseptual penting. Pertama, observasi obat dengan dipengaruhi oleh sifat fisikokimia obat, rute pemberian, serta kondisi fisiologis pasien. Rute intravena memberikan bioavailabilitas 100%, sementara rute oral memiliki bioavailabilitas paling rendah akibat first pass metabolisme yang tinggi. Kedua mekanisme transport membran meliputi difusi pasif, difusi terfasilitasi, transport aktif, ion channel passage, dan pinositosis, masing-masing dengan karakteristik dan contoh obat yang berbeda. Ketiga, distribusi obat dimodelkan menggunakan modal kompartemen. Model 3, kompartemen adalah yang paling relevan untuk obat-obatan anestesi karena mampu menggambarkan redistribusi obat dari jaringan kembali ke kompartemen sentral. Keempat, konteks sensitif health life menjadi konsep krusial dalam manajemen infus berkelanjutan dengan perbedaan signifikan antara fentanyl 300 menit pada infus 8 jam dan remifentanil atau hanya 8 menit. Kelima, dua metode TCI untuk propofol di Inggris, yakni model MARCH dan Schneider, memiliki perbedaan mendasar dalam parameter yang diperhitungkan dan memiliki risiko overdosis tersendiri terutama pada pasien obesitas berat. Evaluasi kelebihannya, cakupan komprehensif dari mekanisme molekuler hingga aplikasi klinis TCI, penyajian sistematis, dan didukung ilustrasi yang informatif, relevansi klinis tinggi, dan tujuan pembelajaran dirumuskan secara eksplisit. Kemudian kekurangan, tidak ada hierarki bukti ilmiah, beberapa referensi sudah lama, yaitu 2007, tidak membahas farmakogenomik dan variabilitas interindividual, keterbatasan modal TCI pada pasien kritis dengan kondisi patologis tidak dijabarkan memadai.
Kesimpulannya, artikel ini merupakan tinjauan edukatif yang solid dan relevan untuk praktisi anestesi. Meski terbatas sebagai tinjauan negatif, artikel ini mampu membangun landasan konseptual farmakokinetik yang kuat dan aplikatif dalam praktik klinis berbasis bukti. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Kusnul. Judul dan author jurnal, Faktor Affecting Drug Absorption and Distribution. Lanjut deh. Studi kasus, laporan kasus, Nyonya SR wanita 5 tahun dengan epilepsi, GGK stadium 5 dan sindrom nefrotik datang dengan keluhan pusing, penglihatan ganda dan sempoyongan. Pemeriksaan menunjukkan nistagmus, ataksia dan dysarthria, tanda toksisitas phenytoin. Anehnya, kadar phenytoin total plasma hanya 6,2 mikrogram per mili subterapeutik, tapi kadar bebasnya 2,1 mikrogram mili toksik. Ini terjadi karena albumin pasien sangat rendah 1,8 gram per dl akibat sindrom nefrotik. Ditambah molekul uremik dari GGK yang bersaing mengikut albumin sehingga fraksi bebas phenytoin melonjak dari 10% menjadi 3% kadar totalnya kelihatan aman, padahal kadar efektifnya sudah meracuni otak. Penyelesaian, phenytoin dihentikan sementara, lalu dihitung ulang menggunakan formula Winterthozer yang menghasilkan kadar terkoreksi 44 mikrogram per mili. Konfirmasi toksisitas berat, albumin dikoreksi dengan impuls albumin dan nefrologi dikonsulkan untuk pertimbangan dialisis guna menurunkan beban molekul uremik. Setelah membaik, dosis phenytoin diturunkan ke 150 sampai 200 mg per hari dengan pemantauan kadar bebas atau bukan total sebagai acuan. Jangka panjang dipertimbangkan penggantian ke levetiracetam yang tidak bergantung pada albumin sehingga lebih aman dan mudah dipantau pada pasien dengan kondisi seperti ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah pemaparan dari kelompok kami. Selanjutnya kami akan buka sesi pertanyaan. Untuk anggota kelompok lain yang mau bertanya, dipersilakan. Izin bertanya, Kak. Perkenalkan, nama saya Sarah Auliana Bella dari kelompok 3. Izin bertanya, mengapa bioavailabilitas obat oral lebih rendah dibandingkan intravena? Terima kasih.
Baiklah, di sini pertanyaan dari Kak Sera akan dijawab oleh Kak Vika. Kepada Kak Vika dipersilahkan. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Jawaban dari pertanyaan Sera itu mengapa bioavailabilitas obat oral lebih rendah dibanding intravena. Jawabannya karena mengalami first pass metabolisme di hati sebelum mencapai sirkulasi sistemik. Begitu, Sera, apakah ada yang mau ditanya lagi? Tidak, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Baik, apakah ada dari kelompok lain yang mau bertanya lagi? Dipersilahkan. Ibu, izin Ibu, sepertinya sudah tidak ada lagi yang mau bertanya, Ibu. Baru 2 pertanyaan ya? 2 atau udah 3? Tadi baru 1 pertanyaan, Ibu. Oh, yang satu lagi itu ngejawab ya? Benar, Ibu. Baik, teman-teman anggota kelompok lain, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, boleh ya kalau nggak ada pertanyaan lagi. 1 pertanyaan ya tadi? Dari siapa ya? Dari Sera, Ibu. Oh, satunya lagi itu dijawab ya, bukan pertanyaan. Oke, kita sisa berapa kelompok lagi? Biar ini selesai gitu maksud saya. 4 kelompok lagi, Ibu. Berapa? 4 kelompok lagi, Ibu. Waduh, masih 4 ya. Berarti besok pertemuan selanjutnya itu harus 3 kelompok ya. Jadi kita mulai insya Allah tepat waktu. Jadi dan cepat juga ya, untuk pertanyaan juga harus sudah disiapkan ya. Baik, untuk Ibu. pertemuan selanjutnya. Oke, kalau gitu ada yang mau ditanyakan untuk pertemuan hari ini? Nanti saya share nilai UTS-nya itu setelah semua presentasi ya. Makanya saya mau ngejar selesai presentasi dulu. Ada yang mau ditanyakan untuk pertemuan hari ini? Oke, kalau nggak ada ya, saya rasa cukup. Terima kasih teman-teman untuk waktunya. Udah jam 20 lewat ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kalau misalnya ada utang pertemuan, tolong koordinator chat ke saya ya, biar kita bisa cari di minggu ini. Jadi nggak ada utang pertemuan lagi di minggu depan gitu. Oke, terima kasih untuk teman-teman waktunya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.